sebinaanku Kak. Iya. Jadi nanti Big Bang kita bisa bareng-bareng kan di sini. Aha. Nah, dan ini Makanya langsung begini dengan rambut-rambutnya tuh gimana? sebenarnya ada beberapa bilang rambut jagung tuh bagus, tapi kalau aku sih buat milih kesehatan. kalau aku sih milih enggak. Kalau aku sih milihnya enggak karena buat aku kayaknya nggak usah pakai rambut guys. Kadang-kadang begini aja lah I'm kayaknya. just asking. Anyway, jadi ya inilah Makan ya. ayo mari makan. Cobain. Enak kan? Enak banget kan? Enak. Dan ini asli ngambil dari kebunnya. Kebun tuh ada di belakang Kak. Kebun jagung tuh ada di belakang. Bener-bener kayak ketan ya. Iya bener. That's why the name is Jagung ketan. jagung ketan. Jagung ketan. Terus jagung gitu. Harusnya jagung ketan namanya kan jagung dan ketan ya, tapi ini jagung ketan. Enak nih. Nah, itu jagung reket. Kalau bahasa Sasaknya jagung reket karena dia kayak reket-reket gitu kan. Apanya seru gitu. Enak. Oh, Ada yang- tempatmu aku ambil nggak apa-apa. Nggak apa Kak. Ada yang punya desa nih sini, Wi. Nih. Ada yang punya desa nih. Benar dulu. Nanti desa Tobi harus cerita. Ini kita lagi podcast Enak nih, Wi. loh. Oh lagi Pak. Enak, Kakak enak. harus coba. Ini jet ngupi kan? Ini lemon. Oh, lemon. Itu lemon. Oh, Lemonnya pokoknya semuanya asli dari sini, nggak ada dari pasar. coba. Ya cobain. But it's hot. Di sini nggak ada kulkas Kak. Wow. Very 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 hot. Not just very hot. 3 times very. Iya. Dan mesti coba kopinya di sini. Kopinya di sini itu kopinya seru kenapa? Karena kopi di sini itu dicampur beras dan rasanya itu very thick. Jadi ada cerita. Nanti Towi yang cerita lah ya Wi soal kopi ya. Nanti Towi yang cerita soal kopi. Kenapa kopi di sini mesti dicampur beras dan segala macam. Itu seru banget. Enak kan? Enak jangan sampai kotor nih kasihan. Tempatnya udah bersih. Hmm. Ini sanggar seni lah ya. Iya. Tempatnya keren banget. Multifunction room ya Wi ya. Kita bisa ngadain kegiatan macam-macam di sana. Jadi Wi, kopi kenapa? Kopinya kenapa beda? Kopi kita kan nggak punya produk kopi dulu Kak. Dekatan sebelumnya. Wi, nggak kelihatan. Nggak ke frame nanti. Tapi kita kan kalau sarapan di Sambil sini makan ya nggak apa-apa ya? boleh Kak. Sama nih filosofi ada jagung ketan sama kopi. Kalau dulu sirkul apa ya istilahnya? Nanam jagung itu di sekat-sekat persawahan. Karena biasanya kalau musim hujan datang kita kan nggak bisa langsung nanam padi Kak. Jadi harus dibersihin dulu, harus berikan perangsang dulu kayak di apa ya di traktor dulu kalau sekarang. Jadi kalau dulu musim hujan biar airnya tidak sia-sia di persawahan dulu kita tanam jagung ini. Tapi asal usul kenapa ada jagung ketan itu adalah salah satu peninggalan dari dulu di zaman PKI, di zaman Belanda dulu memang sudah ada seperti ini. Bantuan-bantuan pangan. Di zamannya Pak Harto juga apalagi tuh. Nah itu ditanam, makanya kan NTB kan bumi gugur rancah. Itu artinya sebenarnya Kak. Jadi sistem cara menanam itu yang kita sebut dengan gugur rancah. Jadi dilubangin dulu tanahnya baru ditanam jagungnya di sekat persawahan. Jadi nanti sebelum padi ini bisa dipanen, maka jagung ini sudah bisa dipanen untuk kita konsumsi untuk menyambung kehidupan. Nah, Sustainability of agro ya. iya benar. Jadi kalau sudah selesai jagung ini, maka ini kan bisa mengenyangkan Kak kalau kalau jagungnya. Nah kalau nanti sudah jagungnya sudah mulai habis di persekatan sawah, maka sudah waktu tiba untuk panen padinya. Secara tidak langsung kan berkesinambungan. Nah beda lagi cerita kalau kopi ini kenapa dicampur sama beras? Karena ternyata ada yang pernah bilang sama Towi 3 kali dia datang ke sini dan karena tertarik sama kopinya mengatakan bahwa kalau kopi ini disangrai campur beras bahwa bisa mengurangi kadar kafein. Jadi kalau orang yang misalnya nih asam lambung terus gak berani ngopi pagi, ini nggak apa-apa Kak, ngopi pagi. Dan kalau secara prinsip orang kami di sini kalau ngopi, karena kita di sini ngopi tuh kayak apa ya, pagi, siang, malam. Jadi kalau ngopi di pagi hari itu biar kayak mindset otak kita itu biar sambil sarapan, karena ada padi, ada beras di kopinya. Tapi ternyata secara tidak langsung, secara ilmiahnya, secara biologisnya bahwa itu bisa mengurangi kadar kafein. Biar kalau ada orang penyakit yang kayak asam atau asam lambung itu tidak bahaya untuk minum kopi yang dicampur sama beras. Dan sangrainya pun itu harus dengan takaran-takaran yang pas, tidak boleh terlalu gosong, tidak boleh terlalu mentah. Dan di sini biasanya untuk cepat proses sangrainya itu pasti membakarnya pakai serabut kelapa.
batok kelapa. Jadi aromanya itu Roastingnya ya. roastingnya. Mentak-mentak pakai kayu bakar. Di sini nggak ada yang sangrai kopi pakai kompor. Karena tekstur panasnya itu kita kan pakai wadah dari tanah untuk sangrai yang nggak bisa sangrai pakai kayak wajan-wajan di Master Chef lah. Iya. Kalau di sini pakai wajan dari tanah. Ada setiap ternyata saya juga masih sangat jauh dari kata cukup untuk mempelajari setiap aspek-aspek dari kegiatan kehidupan, dan kita sekarang sudah mulai sadar bahwa itu adalah bagian kekayaan intelektual yang memang harus kita tahu ya. Mungkin meskipun kita tidak bisa membukukan secara tulisan, tapi setidaknya nanti kalau ada yang sedang skripsi, sedang tesis, itu bisa kita luangkan. Nah setidaknya berarti kita sudah menyampaikan itu ke orang yang tepat untuk bisa membukukan. Keren ya, Wi ya. Kearifan lokal Indonesia itu luar biasa ya. Iya. Apalagi Sasak. Tadi udah ceritain belum sih? Kalau misalnya Sasak Ende ini sebenarnya gerbangnya warrior gimana? Udah ceritain belum? Udah ya? Iya, belum. Ceritain dong. Gerbangnya ceritain Warrior Mandalika sebenarnya di sini, Kak. Oh gitu ya. Iya. Ini sambil kita beresin rambutnya ya. Rambutnya jago. Bersaing sama rambutnya kita nih kayaknya. Di kenapa dibilang warriornya? Bukan julukan yang harus dibanggakan. Tapi lebih tepatnya kita bersyukur. Dulu ada Mandalika harus ada desa binaannya. Nah, dulu saja nggak siap. Kita mah siap-siap aja dulu, Kak. Sistemnya adalah gas. Ya udah, kalau kita sudah berani jalan ya udah kita kerjakan. Akhirnya dibuatlah kita sebagai desa binaan. Jadi semua dulu rata-rata investor ataupun orang-orang penting dulu yang mau taruh duitnya di Mandalika itu dibawa ke sini sama ITDCO bahwa ada loh kawasan penyangga yang kita punya sebagai destinasi pariwisata, dan kemudian muncullah Cikal Bakal menjadi desa penyangga kawasan ekonomi khusus Mandalika. Sekarang ada 7 desa penyangganya. Kalau dulu cuma satu destinasi, yaitu Ende. Jadi dulu kan misalnya ada investor datang nih, ada yang mau bangun A, B, C, ada yang mau lihat bagaimana bentuk Mandalika. Nanti kalau misal duta-duta besar pun kalau ini pasti datang ke sini. Tapi sayangnya Pak Menteri yang sekarang belum pernah ke sini. Cuma nanti kita sounding ya. Mudah-mudahan nanti Mas Menteri, kan kita ada podcast ini ya. Siapa tahu nanti Mas Menteri lihat kita share linknya, datang sini ya Mas. Kalau Menteri. enggak, beliau tahu. Sandi itu pasti tahu Ende. Tapi tidak ada jadwal yang kesini kan. Tahu juga nggak ada link harus bisa kesini. Dia tahu sering kok dia ngucapin kalau di Mandalika itu ada destinasi yang kita punya di sini. Tapi beliau belum ada waktu mungkin kesempatan.